Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan membaca basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana li rabbihi lakanud. Innal insana, sesungguhnya manusia itu li rabbihi, terhadap Rabbnya lakanud, sangat ingkar, tidak pandai bersyukur. Masyaallah, rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa hadirin, hal pertama yang kita lihat dulu dari ayat 6 surat Al-Adiyat tadi adalah munasabahnya, keterkaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya, sejak ayat 1 sampai 5. Maka bila kita simak ayat-ayat itu, diantaranya tergambar untuk kita bila tiba titik waktunya, sangat sekejap bagi Allah untuk melenyapkan. Sangat sekejap, begitu sekejap yang tergambar dengan bagaimana yang diserang oleh rombongan budak perang yang lari kencang. Wal 'adiyati dhabha, demi yang berlari kencang terengah-engah. Fal muriyati qadha, begitu kencangnya sampai memancinkan api. Fal-mughirati subha, menyerang secara tiba-tiba di pagi hari, sehingga terbayang oleh kita bagaimana nasib yang diserang, tidak mampu melawan karena diserang secara tiba-tiba di pagi hari, di saat dia sedang lengah. Fa'atarna bihi naq'a, begitu kencangnya rombongan ini sampai menerbangkan debu. Fawasaqna bihi jam'a, menyerang ke tengah-tengah kelompok. Allah sekejap, seperti halnya yang diserang oleh rombongan budak perang yang telah dikencangkan. Ini memberikan kepada kita pelajaran pertama, bila tiba titik waktunya, sangat mudah bagi Allah dan bahkan sekejap untuk melenyapkan yang selama ini dibangga-banggakan. Kalau begitu, apa alasan hanya karena menurut kita orang yang punya uang banyak, jabatan tinggi, pengikutnya banyak, lalu berlaku semena-mena, berlaku zalim, mengingkari Allah dan Rasulnya, bila sampai titik waktunya sekejap bisa lenyap semuanya. Nah, masyaallah, rahimani wa rahimakumullah. Ayat 6 yang kita baca tadi menggambarkan di antara akar masalah kita sebagai manusia. Innal insana li rabbihi lakanud, sesungguhnya manusia itu terhadap Rabbnya sendiri lakanud, sungguh-sungguh ingkar, sangat ingkar, tidak bersyukur. Maka inilah lakanud, ini kita coba renungkan siang ini. Lakanud, hadirin, kalau kita kutip Hasan Al-Basri, maka dia memahami lakanud ini ciri khasnya ya'udul masaib wa yansal ni'am. Ya'udul masaib, dia itu musibah, dia ingat-ingat yang pahit, yang malam-malam saja. Wa yansal ni'am, dia lupakan nikmat-nikmat dari Allah. Bila ini yang berjangkit, yang diingat hanya musibah yang pahit, yang malam-malam saja, melupakan nikmat dari pemberi nikmat, bukankah pada gilirannya akan menggiring pelakunya mengingkari Allah dan Rasul? Karena menurutnya dia malam saja tidak pernah ada nikmat yang dirasakannya, sehingga hampir bisa terasa oleh kita ungkapan mohon maaf bila keras istilah kita, ungkapan bodoh. Bahkan muslim mengungkapkan apa itu? Apa guna kami sholat? Hidup kami susah saja.
Sholat tidak sholat, hidup kami susah juga. Sholat tidak sholat, dagang kami seperti ini saja. Apa guna sholat? Ini bahaya penyakit ini. Ya'dul masaib wa yansani'am, menghitung-hitung musibah, mengingat-ingat yang pahit saja, melupakan nikmat. Padahal masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, bukankah bahkan ketika kita manusia menghadapi musibah, jalan yang pahit, korban hidup yang berat, bahkan mungkin menurut kita sudah jatuh tertimpa tangga bulan, sangat pahit itu sebenarnya kita juga sedang mencicipi nikmat dari Allah. Menurut kita sedang pahit musibah, sudah jatuh tertimpa tangga. Sebenarnya saat itu kita cari kesamaan, kita sedang mencicipi nikmat Allah. Banyak nikmat Allah, diantaranya harus kita ingat. Ada satu nikmat Allah yang hilang satu detik saja bermasalah hidup kita. Diminta atau tidak minta, selama kita masih hidup, diberi oleh Allah. Apa itu alhamdulillah? Oksigen. Coba kita simak, sepahit-pahit jalan kita, sesurut-surut dagang kita, bahkan menurut kita istilah orang kita tidak pacah kalua sampai siang kita. Saat itu sebenarnya kita tetap sedang mencicipi nikmat dari Allah. Paling tidak oksigen diminta atau tidak diminta, selama kita masih hidup. Alhamdulillah, berapa kali dalam hidup ini kita berdoa pada Allah, ya Allah beri hamba oksigen. Coba tanya diri masing-masing, bukankah doa ini jarang kita dengar, meminta oksigen kepada Allah? Tapi diminta tidak diminta, tetap diberi. Makanya sungguh tidak layak ketika sedang menjalani yang pahit, menghitung-hitung musibah, melupakan nikmat. Karena istilah kita tadi, sedang menjalani yang pahit, sebenarnya kita tetap mencicipi nikmat. Lalu bagaimana bisa wayansan ni'am, dia melupakan nikmat. Masya muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini paham kita hadir juga kutip Ibnu Qayyim rahimahullah. Ketika Muhammad berusaha menjelaskan makna kandung, sudah ini diantaranya beliau mengutip hadis Nabi dari Imam Muslim yang sebagai contoh hadis ini menggambarkan di antara karakter istri yang hendak dipahami suami sehingga bisa meluruskan kalau itu betul segala macam, dan bagi istri hendaklah juga bisa merenungkan apa itu. Lau ahsanta ila ihdahunna dahan, kalaulah engkau wahai suami berbuat baik pada salah satu dari mereka istri itu suatu waktu, tsumma ra'at syai'an minka, kemudian dia lihat sesuatu yang tidak dia kehendaki dari dirimu, qalat, dia berkata, ma ra'aitu minka khairan qattu, tak kulihat sedikit pun kebaikan darimu. Ini dia, sang suami berbuat baik padanya suatu waktu, lalu kemudian dilihatnya ada yang tidak disenangi pada diri sang suami, maka dia berkata, tak kulihat sedikit pun kebaikan dari dirimu. Ini yang motor di antara karakter umum ini. Hendaknya dipahami suami sehingga bisa meluruskan yang bengkok, yang salah. Dan tentu bagi istri juga bisa memahami. Karena ini hampir sama dengan tadi, ya'dul masaib wa yasan'am, menghitung-hitung musibah, melupakan nikmat yang pada gilirannya membuat pelakunya mengingkari pemberi nikmat. Masya muslimin rahimani apa ya? Jangankan hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia saja, bila kita terjangkit lakanu, ini bisa buat kita bermasalah. Suami istri bisa bermasalah, panjang masalahnya kalau lakanu terus dipelihara. Kalau boleh kita buat permisalan bapak itu adalah lakanu ini. Hadirin, andai kata ini kertas putih bapak ibu, lalu di tengah-tengah kertas putih itu kita buat titik, kita tampilkan kertas putih yang di tengah-tengah ada titik hitam. Kita tanya pada yang banyak, apa yang terlihat? Banyak yang menjawab, kami melihat titik hitam. Pertanyaan sederhana, mengapa yang dilihat hanya titik hitam? Padahal, bukankah kertas
hatinya lebih luas. Ini masalah kita. Hampir senada yang kita katakan tadi, yang dilihat cuma titik hitam. Padahal kertas putihnya lebih luas. Mengapa bukan kertas putih yang dilihat? Mengapa pandangan hanya tertuju pada titik hitam? Ini banyak terjadi pada diri kita masing-masing, termasuk diri ini. Makanya kita lakukan tadi kita katakan, jangankan hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia saja bisa membuat masalah. Pertengkaran suami istri, kita paham hadirin, pertengkaran suami istri itu sebenarnya bisa menjadi penyebab rumah tangga. Bukan berarti menyuruh kita suami istri bertengkar, tidak. Tapi ada kata terlalu bertengkar, sebenarnya bisa menjadi penyebab rumah tangga. Karena bukankah melalui pertengkaran masing-masing bisa memahami yang lain. Suami makin memahami istri, istri makin memahami suami melalui pertengkaran. Karena kita paham pernikahan itu menyatukan dua pribadi yang berbeda perangai. Sebelum menikah bukankah biasanya tampak baik-baik saja. Setelah menikah baru tampak nyatanya. Sehingga hadir kadang memercikan pertengkaran. Pertengkaran itu akhirnya jadi penyebab rumah tangga. Karena tadi kita katakan, melalui pertengkaran suami memahami istri makin dalam, istri paham suami. Contoh Bapak Ibu, terkadang suami istri bertengkar hanya karena urusan sepele, urusan sama lawan. Tapi melalui pertengkaran ada istri paham, oh ternyata suami saya sukanya gulai kayu ayam. Sehingga dia tidak memaksakan, dan ternyata suami paham, oh ternyata istri saya sukanya apa? Masakannya dicicipi. Melalui pertengkaran suami istri paham. Tapi kalau yang muncul lagamu, ini yang berbahaya. Harusnya pertengkaran suami istri itu menjadi penyebab rumah tangga. Lagamu bisa membuat rumah tangga berantakan. Kenapa? Yang dilihat hanya titik hitam. Padahal kertas putih jauh lebih luas. Bahwa titik hitam itu kenyataan mungkin tak bisa diingkari. Bahwa suami punya kelemahan, punya kesalahan tak bisa diingkari. Bahwa istri punya titik lemah tak bisa diingkari. Tapi bila masing-masing telah meminta maaf dan berusaha memperbaiki langkah, mengapa sorot mata hanya tertuju pada titik hitam, bukan kertas putih yang lebih luas? Begitu pula hubungan ayah dengan anak. Nah, ayahmu mungkin punya titik hitam selama ini. Apa di antaranya? Sejak kamu kecil, kamu tidak merasakan kasih sayang ayah karena ayah terlalu lama hilang di ladang orang. Bahkan kamu merasa lebih malang dari anak yatim. Anak yatim jelas ayahnya tiada. Kamu merasa ayahmu hidup, tapi kamu tidak pernah merasakan kasih sayang karena dia terlalu lama hilang di ladang orang. Sekarang ayah datang meminta maaf dan ingin memperbaiki langkah. Kalaulah kamu melihat muncul hadirin, maka sang anak hanya melihat titik hitam tanpa mau melihat kertas putih yang lebih jelas. Tadi kita katakan hadirin, jangankan hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia saja, lihat kamu ini bisa membuat kita bermasalah. Yang bahasa kita tadi, kita hanya terpaku melihat titik hitam, tapi mengabaikan kertas putih yang lebih luas. Apalagi hubungan manusia dengan Allah. Yang tadi kita katakan sudah sampai muncul ungkapan mohon maaf. Tadi kalau kita katakan ungkapan yang mungkin keras, Muslim bodoh akan mengatakan, mengapa saya sholat? Apa guna sholat? Hidup saya susah-susah juga. Lihat kan, di sini masalahnya. Dia lupa, kita katakan di awal, sedang pahit-pahitnya jalan, bahkan ketika usahanya sedang suruh-suruhnya, saat itu dia tetap menikmati, mencicipi anugerah dari Allah. Yang terakhir sidang tadi. Tapi ini dia lupa. Ini berbahaya. Apalagi ayat menggunakan redaksi untuk menyebut Allah li rabbihi innal insana li rabbihi lakanun. Li rabbihi, kita betul-betul diingatkan Allah itu Rabb. Rabb itu maha memelihara, Rabb itu maha mendidik. Tak satu detik pun hidup kita lepas dari pemeliharaan Allah. Diberi manis dipelihara oleh Allah, diberi pahit juga dipelihara oleh Allah. Bagaimana logikanya yang pahit dipelihara?
dipelihara oleh Allah. Ada contoh sederhana tadi program kita katakan, dagang kita bahkan sampai siang ini tidak pacah taruh, pahami sedang dipelihara oleh Allah. Kalau lancar terus, laris terus, kita mungkin bisa saja tidak suntuk di masjid. Allah Maha Melihara. Patutkah kamu berperangai lakukanmu terhadap yang memelihara? Sungguh kamu betul-betul buta hati. Innal insana li rabbih lakanut. Dua pelajaran dasar kita temukan hadirin pada siang ini. Pertama, hadirin, bila sampai titik waktunya, terlalu mudah bagi Allah melenyapkan seketika yang memiliki. Kalau begitu, apa alasan berlaku zalim semena-mena hanya karena merasa sedang kuat, sedang kaya, sedang banyak-banyak hidup? Ukuran semena-mena hadirin melawan aturan Allah dan Rasulnya. Termasuk ukuran semena-mena adalah melawan aturan negara yang tidak berlawanan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Contoh aturan negara membenci penjajahan. Lalu bagaimana bisa membela sang penjajah si Israel? Dan yang kedua, hadirin, betapa berbahayanya istilah kita tadi, mengapa mata kita hanya terpaku melihat titik hitam, padahal ada kertas putih yang lebih luas. Mudah-mudahan bermanfaat. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.